Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Faryan Papokas Adiansa dan teman saya Farezi Fahar. Di sini kami akan menunjukkan hasil dari ke-6 kasus yang telah diberikan. Untuk kasus pertama, pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jumlah belajar mempengaruhi nilai ujian matematika. Berikut adalah data hasil dari pengamatan 20 siswa. Hasil gambarnya itu yang pertama model regresi linear sederhana koefisien B0 dan B1 dihitung menggunakan metode least squares. Model ini menggambarkan hubungan antara jam belajar sebagai prediktor dan nilai ujian sebagai respon. Interpretasi koefisien nilai ujian yang diperkirakan saat siswa tidak belajar sama sekali. Kenaikan nilai ujian yang diperkirakan untuk setiap tambahan 1 jam belajar. Dan untuk prediksinya, dengan jam belajar 7,5 jam, nilai ujian diprediksi menggunakan model regresi dan R² kuadrat mengukur seberapa baik variabilitas nilai ujian dijelaskan oleh jam belajar. Visualisasi scatter plot menunjukkan data aktual, sedangkan garis regresi menunjukkan hubungan linear yang diprediksi. Untuk kasus kedua, pengaruh jumlah iklan terhadap penjualan. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah jumlah iklan yang dipasang mempengaruhi jumlah produk yang terjual. Berikut adalah data hasil pengamatan dari 30 hari. Di sini hasilnya itu model regresi linear sederhana menggunakan data jumlah iklan sebagai variabel independen dan penjual Y sebagai variabel independen. Integrasi koefisiennya penjualan yang diprediksi saat tidak dapat iklan dipasangkan X dengan 0. Untuk B1 perubahan jumlah penjualan untuk setiap tambahan satu iklan. R kuadrat atau R square menunjukkan proporsi variabilitas penjualan yang dijelaskan oleh jumlah iklan. Visualisasinya itu scatter plot dan garis regresi menunjukkan hubungan antara jumlah iklan dan penjualan. Kasus ketiga, prediksi omset penjualan berdasarkan biaya iklan dan diskon. Sebuah toko ingin mengetahui pengaruh dari biaya iklan dan persentase diskon terhadap ponsel penjualan harian. Berikut adalah data hasil pengamatan selama 25 hari. Untuk hasilnya itu model regresi berganda menggunakan biaya iklan X1 dan diskon X2 untuk memprediksi omset penjualan Y. Lalu interpretasi koefisien di sini B0, omset ketika biaya iklan dan diskon adalah 0. Untuk B1 pengaruh tambahan 1 juta biaya iklan terhadap omset dengan asumsi diskon tetap. B2 pengaruh tambahan 1% diskon terhadap omset dengan asumsi biaya iklan tetap. Untuk R-square atau R-kuadrat mengukur seberapa baik variabilitas omset dijelaskan oleh biaya iklan dan diskon. 4. Prediksi menggunakan model untuk memprediksi omset saat biaya iklan 6 juta dan diskon 18%. Visualisasinya itu scatter plot 3D atau diagram lain menunjukkan hubungan antara ketiga variabel. Dan untuk kasus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Faredi Fahar. Prediksi konsumsi listrik berdasarkan suhu dan jumlah penghuni rumah. Sebuah perusahaan listrik ingin mengetahui pengaruh terhadap konsumsi listrik harian. Data diambil dari 30 rumah selama 30 hari sebagai berikut. Hasilnya nilai R pangkat 2. R pangkat 2 adalah nilai statistik yang menunjukkan beberapa baik model regresi dapat menjelaskan variabilitas data yang diamati. R pangkat 2 dihitung dengan formula R pangkat 2 sama dengan 1 min SSR per SST. SSR sum of square of residual variabilitas yang tidak dijelaskan model. SST total sum of square total variabilitas dalam data. Nilai R pangkat 2 berkisar antara 0 hingga 1. R pangkat 2 dengan 1 model menjelaskan semua variasi data. R pangkat 2 dengan 0 model tidak menjelaskan variasi data sama sekali. Interpretasi nilai R pangkat 2 yang tinggi misalnya di atas 0,8 menunjukkan bahwa model regresi sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara suhu, jumlah penghuni, dan konsumsi listrik. Jika R pangkat 2 rendah, itu berarti ada faktor lain yang mempengaruhi konsumsi listrik yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya kasus 5. Prediksi berat badan berdasarkan asupan kalori harian. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara asupan kalori harian dengan berat badan seseorang. Penelitian ini melibatkan 20 responden dengan berbagai asupan kalori dan berat badan. Namun, data yang diberikan memiliki beberapa variasi. Yang pertama, responden memiliki pola asupan kalori yang tidak selalu linear. Kedua, ada beberapa data outlier, nilai ekstrim yang mempengaruhi hasil regresi. Berikut data hasil penelitian.
Scatter plot titik data asli, titik biru pada scatter 3D menunjukkan hubungan antara sumbu X, rata-rata nilai derajat Celcius, sumbu Y jumlah penghuni rumah, sumbu Z konsumsi listrik harian KWH. Interpretasi. Polanya dari titik data terlihat bahwa konsumsi listrik meningkat seiring dengan kenaikan suhu dan jumlah penghuni. Kegunaan. Scatterplot memberikan gambaran hubungan awal untuk melihat apakah hubungan antar variabel cenderung linear atau tidak. Data ini mendukung analisis regresi dengan menunjukkan adanya pola yang cukup jelas. Selanjutnya, kasus 6. Prediksi pendapatan bulanan berdasarkan jam kerja mingguan. Sebuah lembaga penelitian ingin mempelajari hubungan antara jumlah jam kerja per minggu dengan pendapatan bulanan seorang karyawan. Data diambil dari 30 responden dengan kondisi yang bervariasi, termasuk beberapa outlier dan variasi data yang tidak sepenuhnya linear. Data observasi adalah sebagai berikut. Permukaan regresi, regression plan. Permukaan orange yang ditambah ke scatter plot menggambarkan model regresi yang dihasilkan dari persamaan. Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2. B0 intercept nilai awal konsumsi listrik tanpa suhu dan penghuni. B1 koefisien untuk suhu, pengaruh suhu terhadap konsumsi listrik. B2 koefisien untuk penghuni, pengaruh penghuni terhadap konsumsi listrik. Interpretasi. Polanya, permukaan regresi menunjukkan tren linear antara variabel independen suhu dan penghuni dengan variabel independen konsumsi listrik. Model ini cocok untuk menjelaskan hubungan karena permukaan mendekati titik data. Kegunaan. Permukaan regresi mempermudah prediksi konsumsi listrik berdasarkan suhu dan jumlah penghuni. Visualisasi ini juga membantu memahami bagaimana perubahan suhu atau penghuni memengaruhi konsumsi listrik. Terima kasih presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.